Salam Indonesia. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan siaran Indonesian Television News dan kami akan segera hadirkan berbagai informasi menarik dari seluruh tanah air untuk Anda. Dan inilah berita dari Kalimantan selengkapnya. Pemirsa, sidang sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan yang bergulir ke Mahkamah Konstitusi makin memanas. Kedua belah pihak saling mempertahankan argumennya masing-masing. Dan pemirsa, berikut liputan tim Indonesian Television News, Adam, Subayu, dan Ramadan dalam sidang sengketa Pilgub di Mahkamah Konstitusi secara virtual dari Kalimantan Selatan. Ini pada tanggal 12 Februari 2021 pada hari Jumat jam 15.30 saya bertemu dengan orang KPU yang mana orang KPU itu menyampaikan kepada saya langsung bahwa dia diperintahkan untuk mengambil kotak suara di KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara pada hari pencoblosan itu. Kemudian di dalam kotak suara itu dari orang KPU tidak mau tanda tangan, yang mana dia mengetahui terlihat disebutkan pemohon tadi, coba di depan diperlihatkan tidak ada tanggal dan bulannya P254. Itulah orang yang menerima yang 20 kotak suara itu sangat janggal kelihatannya. Kenapa? Tertulis di situ seakan-akan kotak suara 20 itu diterima di Kabupaten Tala. Padahal keperluannya adalah di Kabupaten Matapura, Banjar. Saudara saksi, kenapa saudara saksi menemui ahli? Siapa yang meminta menemui ahli? Adakah maksudnya? Saya mendampingi yaitu Mr. X tadi berdua untuk diminta oleh atas nama Abdul Muthalib itu meminta data kepada ahli. Nah, disitulah saya dapat data atau langsung dari tanda terima, kemudian saya print langsung, termasuk yang 20 kotak itu di gudang kotak suara. Itu pada tanggal 4 Desember 2020, itu pada sewaktu saya mengantar logistik ke Kecamatan Alu-Alu. Sehabis itu saya ditelepon, langsung saya menuju KPU Provinsi untuk mengambil kotak tersebut. Dan sesampainya saya di KPU Provinsi, itu saya mengecek kotak tersebut, menghitung, karena kotak itu tidak ada berakit sama sekali, dan saya hitung sesuai dengan angka. Terus itu saya tanda tangan, jadi tidak ada tanda tangan itu atas keterpaksaan. Habis dari pengambilan itu langsung saya antar ke gudang logistik pada tanggal 4 Desember 2020, bukan pada yang dituduhkan pada tanggal 9. KPU Banjar bahwa memiliki pernyataan salah satu anggota KPU Banjar yang menyebutkan bahwa ada upaya rekayasa untuk melakukan penambahan surat suara pasangan calon 01 pemilihan gubernur serta usaha pengurangan jumlah surat suara pasangan calon 02 pemilihan gubernur Kalsel, yang mana itu dilakukan secara terstruktur perintah KPU pada PPK ketika kepada KPPS. Yang saya lihat dalam pernyataannya adalah penambahan surat suara sah gubernur sebanyak 5.000 untuk pasangan calon 01. Sementara pengurangan untuk pasangan calon 02 surat suara sahnya dikurangi 5.000. Ini tujuannya untuk menjaga kesamaan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Demikian disampaikan. Saudara tahu siapa yang memberikan surat pernyataan itu?
Tertulis di sana ada nama Abdul Muthalib, anggota komisioner KPU Banjar. Kegiatan itu bukan pikiran saya. Jadi saya hanya membuat surat pernyataan di saat sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung. Jadi saya kemarin membuat surat pernyataan dan langsung mengirim ke pihak termohon yang mandiri di MK di Jakarta. Tapi katanya itu tanda tangannya mirip sama Tian. Ya, sekilas saya melihat tanda tangannya sangat mirip karena tanda tangan saya kan mudah dicontoh. Tapi sebenarnya tanda tangan saya ada punya khas tersendiri. Nah, itu yang mungkin tidak diketahui oleh si pembuat surat pernyataan tersebut. KPU sendiri Pengumuman itu tidak ada. Jadi sepengetahuan saya selaku komisioner dan memang itu tidak bisa digelembungkan karena di Pilkada 2020 selain rekapitulasi secara manual kita juga dibarengi dengan adanya Sirekap. Sirekap itu berbentuk aplikasi online dan juga bisa dimonitor dan diakses oleh semua orang, terlebih Adam Subayu, Ramadan melaporkan dari Kalimantan Selatan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.